Real Madrid dikenal sebagai klub yang kerap menumpuk pemain-pemain berkualitas. Alhasil sejumlah bakat pemain lainnya harus sia-sia karena kalah saing dan kerap menjadi cadangan. Dengan potensi yang dimiliki, para pemain cadangan bisa membuktikan kualitasnya saat dipercaya tampil. Kini mereka harus bersaing untuk merebut hati Carlo Ancelotti dan bisa dipercaya sebagai starter utama. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya pemain cadangan Real Madrid sebagai berikut. Tradisi skuad mewah di setiap posisi. Real Madrid selalu punya tradisi andalannya dengan menumpuk skuad mewah di berbagai posisi. Era tersebut sudah dimulai sejak zaman Los Galacticos di tahun 2002. Klub raksasa Spanyol ini nggak segan-segan untuk mengeluarkan mahar besar untuk belanja pemain. Alhasil kedalaman skuad Real Madrid cukup merata di berbagai lini pada setiap tahunnya. Sebagai contoh di tahun 2016-2017, komposisi pemain cadangan mereka setara dengan pemain utama. Skuad asuhan Zinedine Zidane itu punya pemain pelapis yang gak kalah bagusnya. Mulai dari James Rodriguez, Isco, Mateo Kovacic, Marco Asensio, hingga Alvaro Morata. Skuad cadangan ini bahkan bernilai cukup mahal, yakni senilai 173 juta euro atau 2,9 triliun rupiah. Perhitungan itu dinilai berdasarkan nilai transfer mereka saat bergabung ke Real Madrid. Zidane kemudian mempertahankan tradisi menumpuk skuad mewah di musim 2019-2020. Saat itu Eder Militao, Luka Jovic, Federico Valverde hingga Rodrigo masih menjadi pilihan kedua. Di era Carlo Ancelotti, Real Madrid juga pernah disorot dengan pemain cadangan mahalnya. Saat itu Don Carleto mencadangkan skuad mewah bernilai 285 juta euro atau setara 5 triliun rupiah. Hal itu terjadi di babak perempat final Copa del Rey menghadapi Athletic Bilbao. Ancelotti dikritik karena terlalu meremehkan lawan dengan memainkan pemain-pemain muda. Hasilnya, Los Blancos harus tersingkir lebih cepat usai takluk dengan skor tipis 0-1. Ancelotti mengungkapkan gak ada masalah apapun dengan sejumlah pemain cadangan. Dia mengatakan kalau hal itu murni karena merupakan bagian dari strategi. Minim rotasi dan mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Zinedine Zidane pernah dikritik pedas akibat jarang memberikan rotasi pemain. Berbagai media Spanyol menganggap pelatih botak itu menerapkan strategi dan taktik yang beresiko tinggi. Pasalnya, sang pelatih dianggap minim rotasi dan menurunkan pemain yang itu-itu saja. Media Diario AS bahkan menuliskan pemilihan pemain Zidane adalah sebagai tindakan bunuh diri. Pelatih Prancis itu pernah memaksa Marcelo dan Isco tampil sebagai starter, padahal kedua pemain tersebut sebelumnya lebih sering ditempatkan sebagai penghangat bangku cadangan. Alhasil Marcelo belum bisa menunjukkan performa terbaiknya dan bahkan membuat kesalahan. Fullback Brazil ini menjadi penyebab Valencia mendapatkan hadiah penalti. Saat itu Marcelo dengan sengaja menekel salah satu pemain Valencia di kotak penalti. Akibat kecerobohannya itu, Los Blancos harus dipermalukan dengan skor telak 4-1. Zidane juga sering dikritik karena minim melakukan rotasi pemain. Dirinya juga dianggap kurang memberikan kepercayaan kepada para pemain muda Real Madrid. Hasilnya gaya bermainnya pun selalu mudah ditebak oleh pelatih-pelatih lawan. Gak cuma di era Zidane, minimnya rotasi juga pernah dilakukan saat era Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini bahkan dicap miskin taktik karena jarang melakukan pergantian pemain. Mantan pemain Real Madrid yakni Guti pernah heran dengan taktik Ancelotti. Dia menyarankan Don Carleto untuk mengubah pola permainan dengan selalu merotasi pemain di setiap laga. Ancelotti memang lebih sering memanfaatkan pemain yang berpengalaman. Para pemain cadangan yang menuntut Para pemain Real Madrid merasa nggak terima karena terus-menerus dicadangkan. Sebut saja Eden Hazard yang pernah menuntut menit bermain saat diasuh oleh Carlo Ancelotti. Hazard meminta dimainkan demi menyelamatkan karirnya yang semakin meredup. Hasilnya pemain asal Belgia ini hanya mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 23 penampilannya. Di musim berikutnya, karir Eden Hazard bersama Don Carlo juga semakin gak terarah. Buktinya dia hanya bisa memainkan 10 pertandingan dan mencetak 1 gol dan 2 assist. Ancelotti masih meragukan kebugaran Hazard yang terus-menerus dihantui cedera. Dia bilang Hazard hanya kuat diturunkan dalam waktu beberapa menit karena mengalami kegemukan. Kemudian ada Luka Jovic yang sempat dikritik karena rendahnya kontribusi gol.
Diboyong dari Eintracht Frankfurt dengan mahar 63 juta euro, Jovic diproyeksikan sebagai pelapis dari Karim Benzema. Faktanya, bomber Serbia ini justru malah semakin merosot. Jovic sangat minim diberikan menit bermain di musim perdananya bersama Los Blancos. Dalam 15 laga, dia hanya bermain sebanyak 1 kali dan mengemas 1 gol saja. Rekan senegaranya di timnas Serbia yakni Aleksandar Mitrovic turut membela Jovic. Dia bilang minimnya jumlah menit bermain menjadi alasan utama performanya merosot. Kemudian ada Gareth Bale yang pernah menuntut jam bermainnya saat masih di Real Madrid. 2 golnya di final Liga Champions 2018-2019 nggak menjamin tempat utama untuk berada di Los Blancos. Selain faktor cedera, sinar Gareth Bale juga terhalang oleh performa apik dari Cristiano Ronaldo. Rio Ferdinand pernah mengatakan keberadaan Bale di Real Madrid nggak mendapatkan apresiasi. Terakhir ada Dani Ceballos yang pernah mengkritik Real Madrid karena minimnya menit bermain. Padahal sebelumnya Ceballos selalu menjadi andalan saat dipinjamkan ke Arsenal. Dia tercatat mampu memainkan 77 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 5 assist. Saat kembali ke Real Madrid, Ceballos hanya bisa memainkan 18 pertandingan saja. Selain itu, Brahim Diaz dan Andriy Lunin juga pernah menyampaikan unek-uneknya. Keduanya sempat menuntut Ancelotti untuk memberikan menit bermain lebih kepadanya. Statistik mentereng para pemain cadangan musim ini. Carlo Ancelotti akhirnya terpaksa mengambil tindakan menurunkan pemain-pemain cadangan. Alasannya, skuad Los Blancos sendiri kekurangan pemain akibat banyaknya pemain yang cedera. Andriy Lunin yang sempat tersisihkan sempat diturunkan sebagai starter utama. Kiper asal Ukraina itu menggantikan posisi dari Kepa Arrizabalaga yang terpaksa absen karena cedera. Hasilnya Lunin berhasil tampil apik di bawah mister gawang El Real. Dirinya berhasil menjaga kesucian gawang Los Blancos dari gempuran penyerang di laga kontra SC Braga. Ancelotti pun memuji penampilan impresif dari permainan Lunin di laga tersebut. Kemudian ada Brahim Diaz yang juga tampil apik saat Jude Bellingham sedang dalam performa yang gak fit. Hasilnya Brahim Diaz mampu mencetak 1 gol yang membawa Real Madrid menang 3-0 atas SC Braga. Terbaru dia juga mencetak 2 gol dan 1 assist dari 4 pertandingan terakhir. Ancelotti memuji Brahim Diaz karena merupakan pemain yang gak pantang menyerah. Selanjutnya ada Lucas Vazquez yang juga sempat jarang mendapatkan menit bermain di musim ini. Dari 15 pertandingan awal dirinya memang kerap bermain dari bangku cadangan. Namun pemain kelahiran A Coruna ini berhasil bangkit dalam 3 laga terakhir di La Liga musim ini. Lucas Vazquez berhasil melesakkan 1 gol dan 1 assist untuk skuad Los Blancos. Bahkan pemain Spanyol ini menjadi sosok penentu kemenangan di laga menghadapi Deportivo Alaves. Dia berhasil mencetak gol pada menit ke-92 berkat umpan dari Toni Kroos dari titik corner. Hasilnya Los Blancos dapat meraih 3 poin sempurna dan mengamankan posisinya di puncak klasemen. Terakhir ada Joselu Mato yang sempat terasingkan di skuad Los Blancos. Kini pemain kelahiran Stuttgart itu mampu membuktikan ketajamannya saat dimainkan Ancelotti. Joselu mendapatkan gelar pemain terbaik berkat torehan 2 golnya kontra Union Berlin. Ancelotti pun mengungkapkan Joselu sebagai aset penting di lini serang Los Blancos. Itulah ulasan kebangkitan para pemain cadangan Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah para pemain cadangan ini bisa semakin konsisten dan bisa merebut hati Carlo Ancelotti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.